Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syufi Ridwan dari kelas 4F dengan NPM 0204231134. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya dengan berjudul Pengertian Manajemen Risiko. Manajemen risiko adalah sebuah proses pengorganisasian agar dapat menghindari risiko yang dapat terjadi. Dalam sebuah bisnis, manajemen risiko sangat krusial agar dilakukan sehingga dapat menghindari risiko-risiko yang dapat membahayakan kelangsungan bisnis. B. Tujuan manajemen risiko. Yang pertama, melindungi aset, mengurangi kerugian, meningkatkan keselamatan, meningkatkan kepatuhan, mengoptimalkan peluang, meningkatkan keputusan strategis, meningkatkan ketahanan organisasi, meningkatkan reputasi, meningkatkan efisiensi, menjaga keberlangsungan operasional. Manfaat manajemen risiko. A. Mengurangi kerugian dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko. Organisasi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian finansial, operasional, atau reputasi yang signifikan. B. Meningkatkan keputusan. Manajemen risiko yang baik memberikan informasi yang relevan dan akurat tentang risiko kepada para pengambil keputusan. C. Identifikasi peluang. Selain mengidentifikasi risiko negatif, manajemen risiko juga dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang yang dapat memberikan keuntungan atau meningkatkan kinerja bagi organisasi. D. Meningkatkan efisiensi operasional. Dengan mengelola risiko secara efektif, organisasi dapat mengurangi gangguan atau hambatan dalam operasional mereka. C. Jenis-jenis proses manajemen risiko. Yang pertama, risiko strategis, risiko operasional, risiko keuangan, risiko kepatuhan, risiko teknologi, risiko reputasi, risiko lingkungan dan sosial, risiko hukum. D. Identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan langkah awal dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk mengenali berbagai potensi, ancaman, atau peluang yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko secara sistematis. Berikut adalah metode yang umum digunakan. Yang pertama, brainstorming. Yang kedua, checklist risiko, wawancara dan kuesioner, analisis data historis, diagram sebab akibat. E. Penanganan manajemen risiko. Yang pertama, melakukan identifikasi risiko. Jika perusahaan menemukan risiko yang sedang berkembang dengan mempelajari baik faktor eksternal dan internal yang akan mempengaruhi tujuan dari bisnis. Yang kedua, menganalisis risiko. Proses selanjutnya adalah menganalisis potensi dari risiko-risiko yang akan terjadi. Tentukan tingkatkan kepercayaan yang akan terjadi akibat yang ditimbulkan dari risiko tersebut. Apakah risiko yang besar ataupun risiko yang kecil. Yang ketiga, menanggapi terjadinya risiko. Jika kamu telah mengidentifikasi serta menganalisis risiko, masukkanlah strategi yang tepat. Strategi dapat kamu susun sebagai solusi terhadap risiko tersebut. Kamu dapat memetakan risiko tersebut ke dalam prosedur, kebijakan, ataupun proses bisnis. Yang keempat, memantau peluang dan risiko. Terakhir, tersebut memantau peluang dan risiko dalam lingkungan bisnis. Hal ini penting untuk selalu menjaga kinerja terhadap strategi manajemen yang dijalankan. Memantau peluang dan risiko juga dapat menjadi proses evaluasi untuk mengetahui jika ada kekurangan dan penyelesaian solusi tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa manajemen risiko merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengenai risiko guna melindungi aset organisasi, mengurangi kerugian, meningkatkan kepatuhan, serta mengoptimalkan peluang. Proses ini mencangkup identifikasi risiko melalui berbagai metode, seperti brainstorming, wawancara, dan analisis dan historis, serta menenangkan risiko dengan strategi mencegahkan dan mitigasi. Dengan manajemen risiko yang baik, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, menjaga reputasi, serta memastikan kelangsungan bisnis dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan yang muncul. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.